Ya. Oke, ini ya. Selamat pagi, ini mulai udah direkam ya, direkam ya. Oke, itu ya. Jadinya minggu depan sudah UTS ya, sudah UTS. UTS-nya sesuai ini ya, sesuai apa namanya yang ada di RTM ini ya. RTM ini kalian membuat sendiri pipeline-nya, ya grafiknya contohnya sudah ada ya beberapa ini ya. Yang bisa di slide-nya itu juga untuk scatter sama getter-nya ya. Jadinya masing-masing minimal harus ada satu gitu di pipeline-nya. Ini ya, semua fungsi kalian pakai ya. Di sini saya pakai pengecualian ini ya, karena reduce belum sempat dibahas gitu ya. Ada sih videonya, tapi reduce opsional ya, boleh isi boleh enggak gitu. Jadinya saya sedikit apa namanya ubah dengan aturan di sini untuk reduce boleh ada boleh enggak ya. Kalau ada reduce-nya nilainya plus gitu aja ya. Barangkali itu biar juga bagi yang nanti ada reduce. Ya. Saya lupa bikin ini. Sambil nunggu yang lain lengkap, sambil ini ya, saya bikin formulir. Jadi UTS-nya boleh disubmit mulai hari ini gitu ya. Batas waktunya sampai UTS selesai. Gitu. UTS kan 2 minggu ya. 2 minggu ya bener ya. 2 minggu, jadinya selama 2 minggu itu tidak ada jadwal harus tanggal sekian hadir gitu, nggak ada. Jadinya apa namanya bebas kalian mau upload kapan saja gitu ya, tengah malam boleh ya, dini hari boleh ya, yang penting tidak lewat daripada ini ya apa namanya selesainya ya, jadinya minggu depan ya lagi 3 minggu ya, 3 minggu lumayan lama ya, itu ya, jadinya bisa kalian selalu mengganggu aja ini apa namanya bagian nama kehadiran ini kayak BTS gitu ya, BTS ya kok ada. Jadi aturannya baca di ini ya. Saya tidak taruh ini ya, tidak taruh di date-nya, ini tidak ada batas waktu, tapi saya asumsikan habis UTS gitu ya. Kalau jujur saya malas lihat tanggal tanggal berapa sekarang gitu ya. Tanggal berapa selesai UTS-nya itu sebenarnya. Ya, itu upload file-nya. File yang diupload jadinya file PDF yang isi apa namanya, yang isi pipeline-nya ya, pipeline-nya terus apa namanya satunya file ini ya, file Python-nya ya, file Python-nya. Oke, seperti itu. Jadi dua file nanti dijadikan zip aja ya, jadikan zip. Jangan WinRAR ya, jangan WinRAR. Karena kalau zip saya bisa baca di HP gitu ya. Kalau WinRAR bisa sih, cuma malas saja ini ada iklan di awal itu ya, ada iklan di awal apa namanya, ayo berbayar gitu. Malas. Gitu. Oke, saya juga ini ya tambahin forum ya di sini ya. Tambahin forum ini. Tanya jawab seputar UTS gitu ya. Hasilnya kalau kalian bingung boleh tanya-tanya di sini ya. WNE forumnya. Boleh kalian tanya, misalnya bingung bikin pipeline-nya, bisa gitu. Ini bukan style zaman old gitu, apa namanya, saya kasih tugas pokoknya harus bisa gitu ya, enggak gitu. Jadi kalau siapa ada kesulitan silakan ditanyain gitu ya. Jadinya boleh nanya ke dosen tapi nggak boleh nyontek punya teman gitu ya. Nanya ke teman boleh ya, nanya ke teman boleh, tapi nyontek punya teman, copy copas edit dikit dikit banget editnya gitu ya, jangan gitu ya. Jadinya kerjain sendiri, boleh nanya dosen, boleh nanya temannya gitu ya. Oke, itu barangkali tentang getter atau reduce ada pertanyaan. Jadinya ini ya, reduce tidak wajib ya, reduce tidak wajib. Nanti saya revisi RTM-nya. Yang wajib sampai getter ya. Jadi getter itu kebalikannya ini ya, kebalikannya scatter.
Jadi nanti di apa namanya di root yang menerima itu nanti akan ada array sebanyak jumlah rank-nya gitu. Misalnya kalau minus n sama dengan 4 berarti 4 nanti isi array-nya. Ya. Kalau misalnya 5 ya 5 nanti isi array-nya. Kebalikannya ini ya. Kalau ini nanti nggak mungkin jumlah array tidak sesuai dengan jumlah array enggak. Nanti yang menyesuaikan dengan jumlah array-nya. Gitu. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan seputar getter dan radius atau materi-materi sebelumnya boleh ya. Silakan. Oke, ada yang nanya. Kayaknya ada yang nanya. Ya, bagus lah. Ini sangat sangat aktif ya forumnya ini. Oke, banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Ini ingin bertanya apakah proses sinkronisasi yang terjadi dalam scatter ya. Apakah ada proses sinkronisasi? Nah, ini beruntung ya, beruntung apa namanya? Ya, ini saya copy paste untuk di bawahnya ya. Itu. Jadinya begini ya, apa namanya? Jawabannya adalah untuk MPI terbaru tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi karena otomatis di blok ya, alias disinkronkan otomatis ya. Sebelumnya kita harus menempatkan barrier sebelum semua rank deklarasikan variabel yang akan dikirimkan. Jadi gini kan ya, apa namanya misalnya kan yang di scatter itu data yang namanya misalnya data 1 gitu ya. Jadinya pastikan sebelum semua variabel semua rank mendeklarasikan misalnya data 1 sama dengan 0 itu ya itu sebelum setelah itu harus ada barrier. Jadi semua harus punya variabel yang namanya data 1 baru dia ini apa namanya baru dia bisa di-scat gitu ya. Kalau zaman dulu gitu, kalau sekarang nggak usah gitu ya, manjang bikin kode panjang dan bikin kita pusing aja gitu. Jadi nggak perlu ya. Itu ya. Itu ya. Seperti itu ya. Ya banyak. Oke. Ini saya kira saya gitu ya. Backgroundnya sama-sama. Oh, saya udah jawab ya gitu. Kayak itu ya. Kayak ketika perkuliahan langsung saya bertanya jika melakukan programming biasa dibaca program seperti bagaimana cara program secara default akan dijalankan di sistem operasi dengan single core ya single gimana maksudnya melakukan programming bahasa program lain seperti ini sedikit ini ya bahasa program lain jadinya ini jawabannya sama seperti Python ya di kok ada kutukan n sama n di single core ya prosesor ya enggak tadi typo terus ya prosesor ya jadinya ya jalan secara bergiliran ya dengan proses yang lain ya tidak ada proses yang bersamaan gitu ya jadinya apa ya seolah-olah kan multitasking juga gitu ya multitasking jadinya misalnya single core komputer kayak Pentium 4 itu juga bisa kok dengerin musik sambil
apa namanya, ngetik dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain itu bisa ya. Tapi itu ini ya, melalui buffering ya, melalui buffering. Sehingga kalau dibilang apa namanya, itu sebenarnya ada switching yang terjadi dengan kecepatan ini ya, apa namanya, microsecond gitu ya, dan juga apa namanya, menggunakan memori yang ada di prosesor tersebut gitu ya. Jadinya sebenarnya prosesornya sendiri tidak bekerja apa namanya, dengan berbagai dengan otak yang lebih dari satu gitu, seolah-olah gitu ya penjelasannya, kalau penjelasan ini ya. Gitu. Kayaknya di sini apa ya? Jadi intinya semua bahasa pemrograman itu ya, semua bahasa pemrograman itu secara default ya. Jadinya semua semua aduh ini lagi baru masuk. Semua pemrograman secara default ya tidak berjalan secara paralel meskipun tidak meskipun ini ya dijalankan di CPU multi core ya, meskipun itu jadinya yang ada tuh satu proses, satu script program itu ya dijalankan sama salah satu dari core-nya di salah satu memori yang ada di prosesornya langsung gitu ya, location di prosesornya langsung gitu, seperti itu. Ya, yang jadi MPI ini ya memungkinkan satu script ya dijalankan menggunakan multi uh, multi core ya, sekaligus gitu ya, itu ya, ya. Hasilnya sebenarnya tidak selalu meringankan ya, meringankan ketika prosesnya ringan ya, tetapi meringankan jika prosesnya banyak ya, seperti memproses data jutaan misalnya ya, seperti itu ya. Jutaan di sini bukan jutaan gambar gitu ya, bukan itu maksudnya, tapi gambar dengan resolusi tinggi gitu misalnya, seperti itu ya. Ya banyak gambar juga bisa sih, gitu. Banyak gambar juga bisa seperti itu ya. Misalnya apa namanya, ini ya, dan juga ini efisien. Saya lupa banget ini saya review jawaban saya ya. Juga sangat efisien ketika mau load library ya, library untuk memproses banyak sekaligus ya. Jadi gini, misalnya gini ya, batch processing ya, batch processing ya, batch processing ya, itu setiap proses menload, benar ya, menload ya. Gimana cara bahasa Indonesia-nya? Load ketemu ini, ketemu awalanmu apa? Ya nggak penting ya. Menload, ya. Saya nggak mau mengunggah dipakai ini karena beda ya menload ini ya. Mengunggah library gitu ya, nggak cocok. Sebenarnya agak geli ya dengarnya semua translate maksa bahasa Indonesia. Menload library di masing-masing proses ya. Tetapi dengan MPI ya, library di-share di lokasi memori yang sama sehingga hemat hemat
Ya, ini gitu setiap ada yang baru masuk, ini fokusnya ke Zoom, jadinya harus diklik berkali-kali di sini baru ini ya, apa namanya bisa fokus lagi ya. Hemat RAM dan memori CPU ya. Jadi di CPU juga ada memori ya, ada memorinya. Jadinya sama-sama 3, sekian gigahertz gitu, tapi memorinya beda gitu ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya GPU gitu kan, itu kenapa dia cocok untuk mobile? Karena dia memori sekaligus prosesor di satu gitu ya. Saya 2 kali nih. Oke, itu ya. Oke, itu ya. Misalnya mengapa scatter harus digunakan, bukannya broadcast saja cukup? Ini pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang saya tangkap kurang tepat ya. Pertanyaannya ya untuk kasus ini ya jelas scatter diperlukan karena perlu mengirimkan data yang berbeda ke setiap proses. Ya. Sedangkan Bcache, saya singkat aja ya, Bcache mengirimkan data yang sama semua, gitu ya. Ya. Tetapi kedua-duanya sama-sama tidak menggandakan data, tetapi hanya share memory location ya. Jadi itu yang penting sekali dari pemesan paralel, konsepnya tidak menggandakan data, tidak memenuhi RAM ya di sana ya, itu sangat penting sana gitu ya. Sehingga bufferingnya sedikit, ya. swapnya sedikit. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, panjang ya. Oke, izin bertanya materi scatter, terdapat beberapa jenis scatter, salah satunya adalah scatter NAMPI. Nah, pada penjelasan terakhir, kita nanti mana scatter itu sendiri berguna untuk mengirimkan potongan array sehingga proses bisa dibagi. Namun, atau penjelasan terakhir ada video berkaitan dengan scatter NAMPI yang mana arraynya memecah sebanyak 7, namun rank memiliki array yang sama sebanyak 10, misalnya rank berisi 0 di sini mengapa bagian arahnya tidak seperti scatter lainnya yang nilai arahnya berbeda. Oke, oke, jelas. Oke, itu ya. Saya lupa-lupaan sebenarnya. Yang nanti ya, yang nanti jumlah potongannya beda gitu ya, jumlah potongannya beda dengan rank gitu ya. Ya, jadi ya mungkin kalau gimana ya? Yang ini saya tunda dulu jawabnya. Saya lupa-lupaan juga, saya belum bikin materi baru, intinya saya juga agak lupa-lupaan. Terakhir di video saya jelasin apa. Yang ini saya tunda ya. Saya coba dulu nonton ulang videonya saya yang tentang skater. Saya di sana ada melakukan apa gitu ya. Yang ini saya tunda ya, daripada saya jawabnya ngawur sekarang gitu ya. Saya sendiri lupa di video ada apa gitu ya. Oke, ini saya tunda ya. Oke, itu ya. Oke, ya terima kasih banyak pertanyaannya. Termasuk ini ya, termasuk pemesan paralel kelas A atau kelas B sama-sama aktif sekali ya, aktif sekali. Ya, ya seperti ini ya. Jadinya semua pertanyaan ini tidak akan muncul jika ini ya, tidak tidak dicoba untuk dilihat gitu. Kalau misalnya apa namanya nggak ada pertanyaan, ya berarti kurang lebih ya itu antara paham banget atau tidak dibikin penasaran atau emang belum baca materi seperti itu ya, antara itu ya. Jadinya itu nanti silakan ditanyakan ya apa aja ya. UTS jadinya UTS itu ini ya, lagi boleh kalian tanyain kalau masih bingung tentang pemrograman atau apapun gitu, boleh ya. Penggalan codingannya kalian taruh di sini boleh gitu ya. Jadi yang nanya nanti bukan berarti kurang gitu, enggak, justru saya hargai
nilai penasarannya tinggi gitu kan ya. Dan juga tiap pertanyaan di sini juga saya kasih nilai, tapi mungkin nggak sebanyak pertanyaan di sini gitu ya. Mungkin kalau di sini 5, di sini mungkin 2 gitu kali ya. Gitu. Ya, kayak seperti itu ya. Kalau misalnya sekedar ini juga boleh ya, sekedar apa namanya konfirmasi, misalnya udah jadi bikin pipeline, apakah bagian pipeline-nya udah benar, gitu. Misalnya nanya-nanya kayak gitu untuk macam asistensi juga boleh ya, boleh. Nggak asistensi juga boleh ya, sama-sama nanti kalau nilai sama-sama bagus ya sama-sama kok nilainya. Gitu. Yang bukan berarti yang tidak asistensi lebih bagus nilainya atau yang asistensi lebih bagus nilainya. Enggak, gitu. Cuma untuk ini ya, untuk diskusi ya, gitu ya. Jadinya, nah di sana gini ya, apa namanya, sebenarnya lebih kelihatan daripada ujian yang mungkin memilih ABCD gitu ya misalnya. Ya, itu ya. Ada pertanyaan sampai sana? Oh, oke. Sorry, saya salah. Ini ya. Saya copy paste. Sorry, ini ya. Saya copy paste yang salah. Maunya pengennya copy paste yang ini. Lupa. Oke. Ya, itu ya. Presensinya ya. Nggak usah dihapus. Ya, itu presensinya. Ya. Oke. Ya, nanti dikerjakannya UTS-nya, ini batas waktunya ya bisa dibilang hampir 3 minggu dari sekarang ya, sampai UTS-nya berakhir. Ya. Saya belum download jadwal UTS nih, walaupun sudah di-share di ini ya, di grup dosen, saya malah belum download. Kurang lebih 2 mingguan lah biasanya UTS-nya. 2 mingguan. Ya. Tadi saya statuskan tugas mandiri, ini tidak ada di jadwal kayaknya, tidak ada di jadwal, jadinya nanti ya kalian boleh ngerjainnya kapan aja gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, selamat mengerjakan tugas UTS-nya.